Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu Kurniana Bektiningsih selaku dosen pengampu pada matkul Psikologi Pendidikan dan peserta atau teman-teman semuanya dalam kelas Psikologi Pendidikan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai submateri perkembangan bahasa dan kognitif. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 3. Yang pertama adalah saya sendiri, Fasidar Imam Nur Ihsan, dan Oca Aulia Putri Dewi, kemudian Yasani Prihatini, dan Sania Nur Fadilah Fikri Halim. Kata kognitif atau cognition berasal dari bahasa Inggris yang sinonim dengan knowing atau mengetahui. Sedangkan pengertian dari kognisi adalah bagaimana pengetahuan diperoleh, disusun, dan digunakan. Jadi, kognitif atau kognisi dapat dipahami sebagai kemampuan memusatkan perhatian pada otak dan berkaitan dengan berpikir. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan. Perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional sejak lahir. Dalam pendidikan, perkembangan anak sangat penting karena setiap anak memiliki ciri dan keunikan tersendiri serta memiliki kecenderungan bawaan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pendidikan harus sesuai dengan perkembangan anak agar tidak terlalu sulit, tidak terlalu menegangkan, dan juga tidak terlalu mudah dan membosankan bagi anak. Terima kasih, itu dari penjelasan dari saya. Kemudian poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ocha. Waktu dan tempat saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan kognitif. Tahap yang pertama yaitu tahap operasional, usia 2-7 tahun. Pada tahap ini dimulai pada sekitar usia 2 tahun dan berlangsung sekitar 7 tahun. Pada tahap ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tetapi belum menggunakan manipulasi kognitif. Artinya, anak ini tidak dapat menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pemikiran. Tahap yang kedua yaitu tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Perkembangan kognitif anak pada tahap ini berlangsung antara usia 7 dan 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pikiran yang terorganisir dan rasional. Pada tahap ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tetapi hanya dapat menerapkan logika pada objek fisik, pemikiran yang terorganisir dan rasional. Pada tahap ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tetapi hanya dapat menerapkan logika pada objek fisik. Tahap operasional formal, usia 12 tahun. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak tahap akhir dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlanjut hingga dewasa. Tahap operasional formal, usia 12 tahun. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak tahap akhir dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlanjut hingga dewasa. Ketika remaja memasuki tahap ini, mereka mampu berpikir abstrak dengan memanipulasi ide-ide di kepala mereka tanpa mengandalkan manipulasi konkret. Tahap sensori motor, usia 18-24 bulan. Fase sensori motor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori perkembangan kognitif Piaget pada anak-anak. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia dengan menggabungkan pengalaman sensorik, melihat dan mendengar, dengan tindakan mentorik, menyentuh. B. Teori perkembangan kognitif Piaget. 1. Skema. Mekanisme skema menggambarkan tindakan mental dan fisik dalam mengetahui dan memahami objek. Skema adalah kategori pengetahuan yang membantu seseorang memahami dan menafsirkan dunia mereka. 2. Asimilasi. Proses memasukkan informasi ke dalam skema yang ada disebut asimilasi. Proses ini agak subjektif karena seseorang cenderung mengubah pengalaman atau informasi sedikit atau untuk menyesuaikan diri dengan keyakinan sebelumnya. 3. Akomodasi. Akomodasi adalah proses mengubah skema yang ada dengan informasi baru. Adaptasi melibatkan perubahan pola atau ide yang sudah mapan melalui informasi atau pengalaman baru. Skema baru terus dikembangkan dalam proses adaptasi. 4. Ekolibrium. Piaget percaya bahwa setiap
anak berusaha menemukan keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi dengan menerapkan mekanisme keseimbangan. Seiring kemajuan anak dalam perkembangan kognitif, penting untuk menjaga keseimbangan antara penerapan pengetahuan sebelumnya atau asimilasi dan perubahan perilaku yang dihasilkan dari pengetahuan baru atau akomodasi. C. Implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Sebagai guru tidak boleh terlalu formal atau abstrak, karena ini akan sangat menghalangi bagi siswa remaja untuk menyerap bahan ajar. 2. Kondisi pembelajaran diciptakan dengan nuansa inquiry dan penemuan sehingga siswa bisa mengembangkan minat belajarnya. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Sandrock mengemukakan bahwa bahasa merupakan suatu bentuk komunikasi secara lisan, tulisan, atau tanda yang didasarkan pada sistem simbol. Semua bahasa mengikuti aturan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatis. Bahasa yang diucapkan terdiri dari suara atau fonem. Bahasa sendiri merupakan alat komunikasi yang dapat diucapkan, ditulis, atau ditandatangani. Semua bahasa merupakan ciptaan manusia. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam berbahasa. Yang pertama ada pinologi yang menggambarkan sistem bunyi pada bahasa. Yang kedua ada semantik, yaitu mempelajari arti dari kata-kata dan kalimat. Yang ketiga ada grammar yang menggambarkan struktur bahasa. Yang keempat ada pragmatik, yaitu terdiri dari aturan bagaimana berbahasa yang tepat dalam konteks sosial. Selanjutnya ada tahapan perkembangan bahasa. Yang pertama ada tahap pralinguistik atau meraban, ketika anak berusia 0,3 sampai 1 tahun. Pada tahapan ini, anak akan mengeluarkan bunyi dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif. Tahapan ini merupakan permulaan perkembangan bahasa yang dimulai pada usia sekitar 3 bulan. Selanjutnya ada tahap halofrastik atau kalimat satu kata, ketika anak berusia 1 sampai 1,8 tahun. Pada usia sekitar 1 tahun, anak akan mulai mengucapkan kata pertamanya. Satu kata yang diucapkan oleh anak harus dipandang sebagai satu kalimat penuh, mencakup aspek psikologis dan visional. Selanjutnya ada tahap kalimat dua kata pada usia 1,8 sampai 2 tahun. Pada tahapan ini, anak akan mulai lebih banyak kemungkinan untuk menyatakan maksud dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat dua kata. Selanjutnya ada tahap perkembangan tata bahasa ketika usia 2 sampai 5 tahun. Pada tahapan ini, anak akan mulai mengembangkan sejumlah sarana tata bahasa, panjang kalimat akan bertambah, dan ucapan yang dihasilkan semakin kompleks. Kemudian ada tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa ketika usia 5 sampai 10 tahun. Pada tahap ini, anak akan mulai mengembangkan struktur tata bahasa yang lebih rumit dan melibatkan gabungan kalimat sederhana dengan komplementasi. Selanjutnya ada tahap kompetensi lengkap ketika usia 11 tahun sampai dewasa. Pada masa akhir kanak-kanak, kata-kata yang dimiliki akan terus meningkat. Gaya bahasa seseorang pun akan mengalami perubahan dan seseorang semakin lancar dan fasih dalam berkomunikasi dengan bahasa. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang teori perkembangan bahasa. Beberapa teori yang dapat menjelaskan perkembangan bahasa adalah teori nativisme, teori interaksionisme, dan teori kognitivisme. Yang pertama, teori nativisme berciri bahwa lingkungan itu tidak memberikan kontribusi terhadap pengetahuan manusia. Kemudian ada interaksionisme. Teori ini merupakan pemerolehan bahasa yang merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental belajar dan lingkungan linguistik. Selanjutnya ada teori kognitivisme. Perkembangan bahasa dalam teori kognitivisme tergantung pada kemampuan kognitif tertentu, pemrosesan informasi, dan motivasi. Selanjutnya ada aplikasi teori bahasa dalam pembelajaran. Yang pertama, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk berkompetisi. Kompetisi ini dapat membuat siswa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bakatnya. Selanjutnya, guru harus mampu memajukan dan memotivasi semua bakat yang dimiliki siswa dalam sekolah. Yang ketiga, guru mendorong siswa untuk membuat pilihan. Diharapkan dari pilihan tersebut, ia bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana, berkomitmen, dan gigih dengan pilihan, dan percaya pilihannya adalah untuk terbaik untuknya. Seperti itu saja, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.